Ternyata terdapat pamor unik ya saudaraku ya, ada pamor Rojo Gundolo. Kenapa kok mahal mas? Langka. Daripada warangka model-model Solo seperti ini 300.000 atau 500.000 yang lawasan sudah dapat. Kalau yang baru ada yang murah, ada yang mulai korden yang 200 ribuan ada. Anda boleh cek di Sumenep era Mojopahit. Karena apa? Seloroknya juga kehijauan, tipis, tidak terlalu tebal, rantingannya ringan, tidak berat. Kalau Madura era Mataram kita tahu kerisnya tebel-tebel, rantingannya agak berat. Ketika ada pamor Rojo Gundolo seperti anak kecil atau bayi, biasanya tuah kerejekiannya cukup bagus. Ditunjang lagi di sini di bawah gonjo ada pamor Sumbermas, pamor Bromowatu dengan warangka ori gawan lawasan kita maharkan di angka 3 juta rupiah. Keris Mojopahit yang dibuat oleh Empu Belambangan. Kenapa kok keris Mojopahit? Karena ukurannya masih mengacu pada ini. Pusaka ini cukup wingit saudaraku. Jadi nanti Anda lihat detailnya di belakang tayangan ya. Besinya tidak umum dan tus original sepuh. Pusaka besi urap sudah tidak diragukan lagi tentang keampuannya, tuah isoterinya. Pusaka seperti ini tidak mengutamakan sisi keindahan tetapi sisi daya isoterinya. Luk 13 condong lelenya ini surya, berarti pusaka ini pusaka golongan untuk kepemimpinan. Pusaka ini sangat tangkas ketika memang disenengkerkan dan memang dibuat sebagai pusaka andalan, keluar harus bisa menyelesaikan masalah. Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu pertama bulan suci Ramadan ya saudaraku ya. Ya semoga bulan ini kita penuh berkah untuk seluruh umat manusia. Ini kemarin yang kita sudah review ketika kita awal dapat ya. Ada dokumentasi foto awal karat, masih banyak karat, kemudian masih cucian warangan lama, dan sekarang kita sudah cuci. Dan ini baru kita bisa sebutkan nilai maharnya ya saudaraku ya. Ini pusaka yang menurut saya kelas menengah, cukup bagus, cukup istimewa karena besinya masih utuh, pamornya masih utuh, dan di sini ternyata terdapat pamor unik ya saudaraku ya. Ada pamor Rojo Gundolo. Nah, ini warangkanya lawasan atau kuno, lama. Ini warangkanya ini lama, asli, model gayaman Keraton Sumenep, Madura sepuh, serta dedernya. Kayunya lama, kuno, asli bawaan dari pusakanya, trep. Kalau berbicara pusaka Madura, memang warangkanya saja itu biasanya bernilai yang cukup tinggi, cukup mahal. Ini menjadi suatu pemahaman mungkin untuk kelas pemula agar memahami warangkanya saja yang seperti ini, yang lawasan, bukan baru ya. Yang kuno atau lawasan seperti ini biasanya warangkanya saja sama deder. Ini harga pasarannya 1,2 juta sampai 2 jutaan tergantung motifnya. Terlihat ini seperti ini warangkanya masih utuh, tidak ada pecah, tidak ada sambungan ya. Dan ukirannya pun cukup bagus. Ini kuda terbang lambang Keraton Sumenep. Kenapa kok mahal mas? Langka. Daripada warangka model-model Solo seperti ini 300.000 atau 500.000 yang lawasan sudah dapat. Kalau yang baru ada yang murah, ada yang mulai korden yang 200 ribuan ada. Anda boleh cek di Google ataupun di pameran-pameran. Tetapi kalau warangka ukir Madura, memang warangkanya saja mahal. Ya seperti contohnya warangka Jawa Timur, pelet Timoho yang cukup langka untuk dijumpai. Karena apa? Warangka seperti ini jumlahnya terbatas dan memang khusus lingkungan Keraton Sumenep. Kita langsung buka pusakanya. Ini pusakanya saudaraku, Anda lihat, amati, Anda lihat detailnya. Ini sudah kita cuci, warangan bersih. Foto, video dekat detailnya sebelum diminyak maupun sudah diminyak ada di belakang tayangan ya saudaraku ya, seperti biasa. Ini pusaka ini cukup bagus pamornya, ada ndelingnya. Kalau saya katakan ini Madura Sumenep era Mojopahit. Karena apa? Seloroknya juga kehijauan, tipis, tidak terlalu tebal, rantingannya ringan, tidak berat.
Kalau Madura era Mataram kita tahu kerisnya tebel-tebel, tandingannya agak berat. Ini Madura era Mojopahit, jadi sekitar abad 15-16. Mojopahit akhir ya, 14-15. Ini yang menjadi istimewa di sini ada pamor Rojo Gundolonya. Ya, nanti fotonya kita detailkan seperti di bawah ini di sini seperti membentuk gambar semar. Kemudian di sini ini membentuk seperti anak kecil, bayi, dimana mitos-mitos yang beredar bahwa ketika ada pamor Rojo Gundolo seperti anak kecil atau bayi, biasanya tuah kerezekiannya cukup bagus. Ditunjang lagi di sini di bawah gonjo ada pamor sumber mas, yaitu tuah full kerezekian. Dipercaya sang pemilik akan tidak pernah kekurangan rezeki, rezekinya akan selalu ada. Sedangkan secara pamor keseluruhan, biasanya orang Madura menyebutnya ini pamor Bromo Watu. Tetapi kalau di pakem Jawa, ini pamor ini termasuk pamor Ngulit Semongko, yang dipercaya tuahnya adalah ketentraman rumah tangga, kerezekian, dan penumpukan harta. Tetapi yang menjadi unik di sini banyak terdapat akodiatnya. Akodiat ini pamor yang nampak lebih terang daripada yang lain, jadi ada yang mengkilap, jadi unsur pamornya ini deling, mengkilap seperti keperakan ya. Sedangkan di yang lainnya ada yang abu-abu, tidak terlalu terang, dan ada yang warnanya terang sekali seperti perak, itu yang disebut akodiat. Pamor ini dipercaya memberikan tuah peka terhadap firasat dan memberikan wahyu keberuntungan tuahnya. Secara dapur ini dapur brojol karena rijikannya cuma pijetan, tidak ada tikel alis, tidak ada ini ya. Kalau tilam upe di sini ada tikel alisnya, tidak ada tingil, jadi dapur lurus, dapur brojol. Pamornya kalau pakem Jawa ini pamor Ngulit Semongko. Tetapi kalau Anda berbicara ke Pulau Madura, ini pamor Bromo Watu atau pendetanya pamor, pendetanya batu. Kenapa disebut itu? Karena pamor ini meskipun cukup sederhana tetapi menjadi buruan para kolektor di Pulau Madura ataupun Jawa Timur. Karena pamor ini terkenal peredam juga, sebagai peredam hawa negatif, sebagai ketentraman rumah tangga. Dan di atas ada pamor mata kitiran, biasanya disebut bulat seperti hujan mas tiban, bulat cuma satu. Ini juga pamor kepekaan dan kerezekian di ujung bilahnya. Pusaka ini cukup layak, sangat layak dikoleksi, meskipun pamor bukan pamor miring, tetapi kondisinya yang sangat istimewa, masih utuh dan tus original sepuh dengan warangka yang masih bawaan. Pamornya kualitas materialnya juga cukup baik, tantingannya ringan. Ini Tangguh Sumenep pamor Bromo Watu dengan warangka ori gawan lawasan kita maharkan di angka 3 juta rupiah. Nah, untuk yang mau berminat bisa hubungi WA kita. Warangkanya saja ini mahal dan langka karena ini lawasan kuno, asli bawaan. Lambangnya khas Keraton Sumenep. Nah, pusakanya juga cukup istimewa. Ada pamor Rojo Gundolonya, kerezekian dan perlindungan ketentraman rumah tangga. Kemudian yang kedua, pusaka ini yang kita review, pusaka yang cukup wingit ya. Kita berbicara Madura, juga di Jawa Timur ada pusaka yang cukup wingit. Eranya juga Mojopahit, tetapi ini Belambangan. Kalau Anda ingin tahu pusaka Belambangan era Mojopahit yang besinya tidak umum, besinya tidak sama dengan besi keris pada umumnya, ini kita bersyukur kita mendapat. Ini masih warangkanya belum kita servis, ini masih pecah, kayunya masih lawasan Timoho. Dalamnya ini juga ada beludrunya merah. Ini sebenarnya pakemnya Ladrang Jawa Timur, tapi nanti kita akan servis atau ganti warangka ya, untuk memperbaiki nilai seninya. Kita lihat pusaka yang cukup wingit ini menurut saya. Ini pusakanya saudaraku, Anda amati. Detail besinya cukup wingit dan cukup langka Anda temui. Karena apa? Ini full besi hurap. Hurap kerlip campur keemasan dengan keperakan. Dan di tengah ada pamor sodo lanangnya.
Kenapa saya kategorikan ini pusaka yang cukup wingit? Nanti detailnya Anda lihat ya. Jadi Anda boleh cari referensi-referensi lain pusaka Belambangan. Saya menemukan pusaka Belambangan dengan besi seperti ini, urap, ini sangat-sangat terbatas. Mungkin dalam beberapa tahun ini cuma bisa hitungan tidak sampai lebih dari 3 kali. Kalau Belambangan yang umum kita tahu banyak. Tapi ini Belambangan era Mojopahit Tush dengan kualitas besi yang tidak umum. Karena apa? Besinya besi hurap, keemasan dan perak. Tantingannya sangat ringan dan ukurannya pun kecil. Ini ukuran standar keris Mojopahit ya. Nah, kalau orang yang benar-benar memahami keris pasti menangguhnya ini adalah keris Mojopahit yang dibuat oleh Empu Belambangan. Kenapa kok keris Mojopahit? Karena ukurannya masih mengacu pada standar keris Mojopahit, panjangnya 30 mungkin sekitar 30 sentian lebih sedikit ya, kurang lebihnya, dan tantingannya sangat cukup ringan, ricikannya tegas tetapi tidak mengurangi ciri khas Belambangan. Di sini ada jenggot ya, gerenengannya juga seperti ini Belambangan, tetapi pasikutan lencirnya ini Mojopahit sekali, ada geleger sapi, dan condong lelenya ini Surya. Berarti pusaka ini pusaka golongan untuk kepemimpinan, untuk mengayomi, memimpin. Condong lele Surya ini tuahnya kewibawaan. Kalau kita lihat dapurnya, ini dapur sengkelat, ada sogokan rangkap 2, kembang kacang, jalen lambe gajah 1, gereneng, luknya luk 13, sengkelat. Ini pusaka ini cukup wingit saudaraku. Jadi nanti Anda lihat detailnya di belakang tayangan ya. Besinya tidak umum dan tush original sepuh. Auranya meskipun kerisnya tidak besar ya, Mojopahit ini memang benar-benar dipusakakan, disenengkerkan. Saya sangat terasa auranya, aura kewibawaan, dan pusaka ini sangat tangkas ketika memang disenengkerkan dan memang dibuat sebagai pusaka andalan. Keluar harus bisa menyelesaikan masalah. Ketika berbicara sengkelat dapur luk 13 memang sebagai angka tertinggi pada suatu dapur. Di atas luk 13 masuknya dapur Kolowijan. Pusaka ini cocok sekali menjadi simbol kewibawaan dan kepemimpinan. Di samping itu pamornya ini juga pamor Sodo Lanang, meskipun pamornya tidak sendeling keris-keris Mataram. Pamornya pamor pesisir ya, tidak terlalu deling, tidak nampak jelas. Tapi di tengah ini jelas terbentuk Sodo Lanang. Saya sangat kagum dengan besi pusaka seperti ini. Pusaka besi hurap sudah tidak diragukan lagi tentang keampuannya, tuah esoterinya. Pusaka seperti ini tidak mengutamakan sisi keindahan, tetapi sisi daya esoterinya. Luk 13 dipercaya memberikan tuah kewibawaan dan kepemimpinan. Cocoknya untuk orang yang memimpin banyak bawahan. Akan lebih disegani, lebih disungkani, dan nampak berwibawa. Sedangkan pamor Sodo Lanang adalah bertuah keteguhan hati. Dan juga unsur kewibawaannya Sodo Lanang. Sodo ini lidi, satu lidi, tunggal, pemimpin yang tunggal. Pusaka ini wah luar biasa saudaraku. Kalau orang tidak paham pasti dikiranya pusaka sengkelat sekedar sengkelat. Ini jauh lebih istimewa dari sengkelat-sengkelat Mataram yang beberapa minggu selalu saya review ya. Meskipun pusakanya kecil tetapi auranya dan besinya yang menjadi luar biasa. Pusaka sengkelat Belambangan ini termasuk kelas menengah, cukup langka untuk dijumpai meskipun pamornya Sodo Lanang, bukan pamor Largansir atau Belarak. Ini kita maharkan di angka 5 juta rupiah. Ini Belambangan era Mojopahit Tush. Pusaka sengkelat era Mojopahit Tush kita maharkan di angka 5 juta rupiah. Kalau ada yang minat bisa info WA. Di sini yang menjadi istimewa adalah kualitas besinya. Anda lihat detailnya di akhir tayangan. Wingit sekali, dan memang besi-besi seperti ini cukup ampuh ya. Kalau rosok tidak bisa dibohongi. Tantingannya pun sangat seperti kapas, seperti tidak ada beratnya pusaka ini. Cukup wingit. Ya mungkin sementara 2 pusaka ini yang bisa kita review saudaraku. Mungkin berapa hari lagi kita masih dalam proses nyuci pusaka-pusaka untuk kelas pemula, kita akan review juga. Semoga di bulan penuh berkah ini kita bisa memberikan edukasi yang baik, kita bisa sharing, saling tukar pendapat, kita lebih bisa mencintai adat budaya kita, dan kita selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran
nilai adiluhung leluhur kita yang baik. Mungkin ini yang bisa kita review, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita juga berharap di bulan ini kita bisa mendapatkan pusaka-pusaka masterpiece atau super masterpiece seperti yang kemarin kita sudah review ya, Pamor Kupu Tarung, dan itu langsung sudah termahar, pusaka yang sangat istimewa dan banyak yang menanyakan. Mohon maaf, itu sudah termahar. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu, rahayu, salam budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.